Sip, mantap ya. Oke, saya akan coba jelaskan bahasan tentang value creation. Dan ini pun juga yang nanti salah satu bahan yang nanti bisa juga ditanyakan kepada intrapreneur, value creation ya. Ini disampaikan oleh Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln ini adalah presiden Amerika yang salah satu yang terbaik ya, adalah I do the best I know how. The best I can. And I mean to keep on doing so until the end. Oke ya. Ini kalau dilihat dari sejarahnya Abraham Lincoln gitu ya, saya pernah lihat dan saya pernah baca sejarahnya. Ini banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya dia gitu. Pernah ditinggal istri, dia sempat sakit jiwa ya. Sakit jiwa itu dalam arti gini, bukan gila gitu, dalam arti itu benar-benar sangat depresi gitu, sangat depresi. Sehingga dia sampai harus menyatakan memang dia harus berobat gitu. Tapi sampai artinya dia terus ada up and down dalam dirinya, tapi dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik. Sehingga dia bisa menjadi salah satu presiden yang terbaik di Amerika ya, Abraham Lincoln gitu. Dan ini juga adalah presiden yang sangat kental dengan artinya equality gitu ya, equality. Jadi artinya dia nggak mau membedakan antara yang kulit hitam, kulit putih dan seterusnya ya. Jadi ini adalah satu sosok yang luar biasa dan dia menyampaikan ini. I do the very best I know how. Jadi artinya dia melakukan yang terbaik yang saya tahu caranya. The very best I can. Apa yang memang saya dapat. Dapat itu dalam arti dapat kerjakan. And I mean to keep, dan bagaimana dia terus menjaga, and doing so until the end. Jadi dia mengerjakan sesuatu sampai beres. Nah ya, sampai beres. Nah ini yang luar biasa. Kadang-kadang orang banyak begini. Mengerjakan sesuatu karena awal jadi semangat. Wah semangat, sesuatu yang baru, wah semangat gitu ya. Tapi kayak misalnya ini, kayak minuman soda gitu ya. Habis sodanya, habis deh melepas semangatnya. Nah, ini yang kebalikannya ya, dalam arti kalau kita sudah memulai sesuatu, kerjakanlah baik-baik sampai akhir. Nah, kenapa saya mengawali hal itu? Untuk membahas berkaitan dengan value ya, atau nilai. Nah, nilai ini ya adalah kalau dalam matematik itu adalah benefit dikurangi cost. Maka hasilnya value. Ketika benefitnya lebih besar daripada biaya atau cost istilahnya kalau di dalam akuntansi, maka itu istilahnya value. Nah, value creation dalam pembahasan hari ini dapat dilakukan dua cara, yaitu adalah satu, meningkatkan benefit atau perceived benefit melalui perbaikan kualitas, fungsi, atau pencitraan. Kedua, memperbaiki struktur biaya melalui proses produksi, efisiensi, cara baru, IT, integrasi sistem, dan lain-lain. Nah, jadi kalau ini dikaitkan dengan usaha dalam pengembangan bisnis dan model bisnis adalah kalau kita melihat suatu value, kita ini adalah comparison atau perbandingan antara benefit dan cost. Benefit adalah keuntungan, cost adalah struktur biaya. Artinya apapun yang memang harus ada pengeluaran. Nah, value creation ada dua jenis. Ada tradisional, ada modern. Kalau tradisional lebih arahnya gini, oke, perusahaan berinvestasi dengan harapan profit setinggi-tingginya. Dan itu dianggap sebagai value creation atau menciptakan nilai atau value. Sedangkan kalau yang modern adalah lebih merepresentasikan faktor intangible. Ya, seperti yang kita sudah bahas bolak-balik, intangible. Inovasi, SDM, manusianya, ide, merek. Nah, itu adalah value creation modern. Ya, bukan berarti profit tidak penting ya. Profit tetap penting gitu ya. Karena kalau usaha nggak ada profitnya, mau gimana sustain. Nah ya. Nah, minggu lalu waktu saya bahas mengenai bahan budaya disiplin gitu ya. Nah, saya sudah singgung sedikit tentang value creation. Oke ya.
value creation. Nah, kita lihat, saya ulang lagi gambar ini, ada faktor pemicu, itu akan memberikan satu energi, energinya itu akan menghasilkan satu deep practice atau latihan, oke, dan secara proses dan progres itu menjadi myelin. Dan myelin itu ya ditunjukkan intangibles ya, dari intangiblesnya dari skillnya atau keterampilan, karakternya, gesture itu adalah posisi atau postur tubuh, habit adalah kebiasaan, lalu kepercayaan. Itu menghasilkan satu creation, value creation. Ya, value creation di dalam orangnya gitu ya. Yang di situ udah ada myelin dan intangible menjadi value creation. Nah, value creation adalah suatu perubahan bentuk ya mendasar yang tidak bisa dilakukan jika kita tidak memupuk intangible. Nah, jadi kalau intangible-nya di sini tidak dipupuk nih, skill, karakter, gesture, habit, trust, nggak akan bisa tercipta ini value creation. Oke, maka untuk menciptakan value itu perlu adanya perubahan. Jadi artinya begini, kalau teman-teman pengen sesuatu yang berbeda, tapi caranya sama, jangan harap deh. Ya, jangan harap deh. Kalau teman-teman pengen maju, teman-teman pengen sesuatu yang bermanfaat, teman-teman harus melakukan perubahan. Bergerak, melakukan sesuatu, mengubah cara. Nah, itu disebutnya adalah ada satu action oriented. Ya, action oriented. Jadi harus ada yang dilakukan, harus ada yang berubah. Nah, itu akan membentuk intangible ya. Intangible saya ingatkan lagi, yaitu adalah skill, karakter, gesture, habit, trust. Oke, nah intangible ini akan menghasilkan value creation. Dan change yang digunakan ini akan meningkatkan value creation. Ya, jadi makanya begini teman-teman ya, kalau saya selalu melihat hal positif, kita sekarang belajar secara online. Ini adalah suatu perubahan yang kalau dibilang ada suatu pemaksaan. Tapi ini harus disyukuri. Sehingga kita bisa belajar banyak hal dengan model seperti ini. Kita semakin banyak skill kita, semakin banyak attitude kita juga dibentuk, ya kita harus bersyukur dan lain-lain. Oke. Kasus ya, kasus value creation ini PT Wijaya Karya dan Bluebird. Ya, Wijaya Karya itu PT Wika, ya Bluebird Anda tahu ini perusahaan taksi, ya. Oke. Nah, jadi budaya Wika yang mendukung value creation adalah dia ada keberanian dan semangat untuk jadi yang pertama atau pionir. Lalu kebiasaan berinovasi, ya, jadi kebebasan berinovasi. Nah, maka dari itu pada saat saya membahas tentang intrapreneur, gitu ya, ini harus menciptakan iklim, lingkungan, budaya, organisasi yang memberikan kebebasan untuk berinovasi. Terus, value creation didorong oleh inovasi membutuhkan debirokratisasi. Maksudnya begini, bukan berarti birokrasi itu tidak penting, kita tetap harus ada. Namanya level, ada juga siapa bertanggung jawab kepada siapa. Karena kalau enggak juga akan chaos. Namun kalau ada yang memang bisa dipercepat, kenapa tidak? Ya, ada beberapa yang nggak usah panjang, ada bisa beberapa diputus. Ya, misalnya khususnya kalau konsumen mau melakukan atau misalnya memberikan masukan gitu. Nah, itu ada beberapa cara gitu ya, nggak usah diputar-putar gitu ya. Terus kultur debirokratisasi akan langgeng jika ada kemudahan dalam komunikasi. Nah, paling penting nih sebenarnya komunikasi. Oke. Lalu value creation akan tercipta jika ada sinergi di dalam perusahaan. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat nanti nanya value creation kepada intrapreneur, nah bisa juga pakai cara-cara dan juga poin atau poin key dari sini ya. Jadi artinya apakah di tempat Bapak Ibu ada kebebasan berinovasi? Apakah di tempat Bapak Ibu ada kemudahan berkomunikasi? Apakah di tempat Bapak Ibu ada sinergi kah ketika menciptakan suatu nilai gitu?
Nah, ini bisa gitu. Bisa digunakan cara untuk menggali informasi kepada para entrepreneur. Nah, ini menarik lagi nih. Dari Bluebird. Bluebird dia pakai 3P, product, process, people. Ya, keren ini. 3 pilar menjadi intangible yang memberikan value creation bagi Bluebird. Nah, ini menarik. Nah, contoh ya, ini saya mau jelasin namanya intrapreneurnya seorang namanya Pak Suklan. Ya, ini salah satu yang menjadi intrapreneur, kita bilang inopreneur karena orang di situ adalah sebagai agen perubahan juga. Ya, agen perubahan. Apa yang dilakukan sih sebenarnya oleh Suklan gitu ya? Nih, ini menarik nih ya. Dia kirim pegawai ke berbagai pelatihan manajemen biar orang-orang pada pinter. Kedua, terjemahkan, tulis artikel untuk disiaringkan pada manajer pimpinan proyek. Nah, jadi ini dibiasakan ya. Jangan pelit ilmu ya. Jangan pelit ilmu. Kalau sudah punya ilmu, bagikanlah. Ya, baik kita bisa oral, ya, direkam di oral direkam, bisa juga dicatat gitu ya. Terus yang ketiga, rasionalisasi atau fokus SDM pada kompetensi inti dan penjualan aset untuk memperkuat modal usaha. Nah, ini yang dia lakukan. Ya. Itu 5 budaya perusahaan ya, didukung 5 budaya perusahaan: pionir, inovasi, debirokratisasi, kemudahan, komunikasi dan sinergi. Ini yang tadi disampaikan ya. Terus sistem ADM teratur. Nah, ya jangan anggap remeh namanya sistem administrasi. Aturan dapat ditegakkan, sistem bonus yang adil, pengembangan karyawan. Oke, perusahaan siap melaju sebagai perusahaan yang berpotensi. Terus kalau yang bisa efisien. Efektif kan udah jelas. Oke, Wika sudah mulai produksi tiang listrik beton, marginnya 30%. Nah, terus ini dilihat nih ya. Dari yang sistem ini aturan, nah pengembangan karyawan, efisiensi, ini menjadi mielin. Mielin ini kan progres ya, progres. Tadi ada skill, ada attitude, ada gesture, ada habit, ada trust. Itu akan membuat action oriented-nya juga bagus. Menghasilkan intangible ya, intangible. Nah, terus ini juga menghasilkan yang namanya skill action. Ya, jadi artinya dari actionnya ini menghasilkan skill lagi gitu. Skillnya terus bertambah. Menghasilkan value creation. Dan itu akan menjadi satu perubahan yang terus-menerus, meningkatkan terus-menerus. Dan itulah artinya fungsi dan tugas dari intrapreneur dalam hal menghasilkan yang namanya value creation. Oke, simple dari saya berkaitan dengan value creation. Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusikan. Yuk, Bu, silakan. mau ke slide yang